ya, kalimatnya kan jelas. Pada mulanya Kang Mas Wahid. Kang Mas Wahid itu bersama-sama dengan Gus Beti. Kang Mas Wahid adalah Gus Beti. Logisnya gimana, Pak? Aku ulangi ya. Ini jelas loh Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan itu dua yang berbeda Pak. Betul. Iya, nggak mungkin saya bersama-sama dengan Mas Wahid. Mas Wahid adalah saya. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Oh ya, terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, dan saya senantiasa berdoa kiranya saudara sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti cuplikan video yang kita saksikan di depan, bagaimana dua kelompok antara agama Kristen dan agama Islam sedang melakukan acara debat terbuka. Dan setelah saya perhatikan, apa yang mereka lakukan ini sebenarnya tidak ada manfaatnya, karena yang satu menjadi penanya dan yang satu menjawab. Namun si penanya ini merasa dirinya lebih pintar dan seakan-akan menguasai materi, dan si penjawab pun merasa kebingungan. Tapi heran, kalau ada orang yang merasa menguasai materi dan merasa lebih hebat, kenapa dia bertanya? Yuk, mari sama-sama kita intip saja bagaimana mereka berdebat. Terima kasih ya, waktu yang diserahkan kepada saya. Ya. Saya ini sekarang giliran bertanya, gitu ya. Bisakah saya dijelaskan supaya saya bisa menerima bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu dasar argumentatif bahwa Yesus itu adalah Allah. Kan pada mulanya firman, pada mulanya apa ini? Air bersama-sama handphone, HP. Air adalah HP. Sebetulnya kalau Bapak Pendeta Ferdinand bisa menjelaskan dalam original teksnya itu mungkin lebih asik. Karena kan itu antara theos dan tonteon itu. Sementara tonteon dan theos sama-sama masuk ke dalam bahasa kita menjadi Allah semua. Itu bagaimana Pak? Ya, apa gimana? Mau dikumpul dulu atau langsung? Baik, terima kasih. Kalau kita mau lihat Injil Yohanes 1 ayat 1, itu NRK Hologos. Lalu yang terakhir itu firman itu adalah Allah. Yaitu dari sudut parsingnya dalam teks asli itu memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, saya sudah katakan tadi, yang pertama dari istilah NRK Hologos itu, istilah N itu kalau di parsing itu bentuknya itu imperfect yang saya katakan tadi. Imperfect itu dia sudah ada, ya, ada dari sononya dan dia tetap ada, gitu. Jadi dari sudut keberadaannya saja sang firman ini sudah jelas dia bukan manusia biasa. Dari sudut keberadaannya saja dia bukan manusia biasa, karena Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas sekali mengatakan frase pertama dan ketiga itu. Frase pertama itu pada mulanya adalah firman, itu istilah N di situ, NRK Hologos itu merujuk pada tensisnya itu imperfect, dia punya kasus itu Pak. Imperfect itu berarti dia sudah ada pada mulanya sana dan dia tidak pernah tidak ada. Itu ayat 1 frase pertama. Nah, kalau bicara frase yang ketiga, dan firman itu adalah Allah, ya memang nggak usah pun dipakai Yunaninya, bahasa Indonesianya sudah tepat sekali. Itu memang jelas, itu saya katakan itu statement yang sangat jelas. Firman itu adalah Allah.
Itu walaupun ada misalnya saksi Yehova yang mengatakan bahwa firman itu hanya suatu Allah, begitu. Tetapi di situ sangat jelas, ya bahasa Indonesianya aja itu firman itu adalah Allah, itu bukan suatu Allah. Maka kalau Bapak Ibu baca Alkitabnya saksi Yehova, itu terjemahan mereka itu yang 1 ayat 1 berbeda. Mereka katakan firman itu adalah suatu Allah saja, begitu. Dan kalau lihat frase yang kedua dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu menunjukkan kayak berhadap-hadapan begini. Jadi otomatis itu memang ada dua. Walaupun itu tema lain, makanya saya tidak angkat tadi. Itu tema Tritunggal nanti ada di situ. Tetapi ini menunjukkan ada kesetaraan bahwa dari awalnya sana yang saya sebut tadi NRK itu memang dari sononya. Itu memang firman sudah ada dan keberadaannya bersama-sama dengan Allah itu sendiri, dan kemudian ditutup frase terakhir ya firman itu adalah Allah. Kenapa Yohanes menuliskan 3 frase ini? Itu menjawab juga sebenarnya ada banyak persoalan-persoalan gereja mula-mula itu. Ya, ada menjawab juga bidat-bidat. Jadi Injil Yohanes 1 ayat 1 ini ya menjawab banyak bidat. Ya, banyak bidat. Gitu. Jadi sebenarnya Injil Yohanes 1 sangat jelas itu, Gus. Pada mulanya adalah firman, sekali lagi NRK Logos itu dia dari sononya, dan dia tidak pernah tidak ada, dan dia Logos itu artinya sudah ada dari sononya. Lalu dia setara, dia berada bersama-sama dengan Allah. Jadi dia pada zaman awal mula itu dari kekekalan itu dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Lalu ditegaskan frase yang terakhir bahwa ya firman itu adalah Allah. Begitu. Boleh saya potong? Silakan. Kalimatnya kan jelas, Pak. Ya, kalimatnya kan jelas. Pada mulanya Kang Mas Wahid. Kang Mas Wahid itu bersama-sama dengan Gus Beti. Kang Mas Wahid adalah Gus Beti. Logisnya gimana? Dari sini terlihat saudara-saudara bahwa si penanya, yaitu dari kelompok agama Islam ini, bertanya kepada kelompok daripada agama Kristen. Tetapi herannya, dia memaksakan kehendaknya dengan mengutip satu ayat dan mencoba menjelaskannya kepada orang-orang yang menjadi kelompok agama Kristen. Lalu dia mencoba membahas ayat ini dan ingin mengambil makna bahwa Yesus itu adalah Allah atau bukan. Mereka mengutipnya dari Yohanes 1 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jelas di sini bahwa kata bersama-sama itu tidak terpisah sebenarnya, tetapi dia satu. Itu sebabnya kita meyakini bahwa Allah itu Esa, tetapi di dalamnya adalah 3 pribadi. Nah, saya akan tambahkan dari Yohanes pasal 8 ayat 42. Ini lebih jelas lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab," perhatikan baik-baik, "sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kata keluar dan datang dari Allah berarti si firman ini atau Yesus itu bukan di luar tapi di dalam Allah. Jadi si penanya ini atau si kelompok Islam ini, kalau dia mengambil satu ayat dan mencoba menguasai semua isi Alkitab, inilah yang disebut kebodohan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau seandainya saya potong tangan saya, lalu tangan saya ini dibawa oleh orang-orang kemana-mana, dan tangan saya ini mereka beritahukan bahwa ini tangannya Pastor Daud. Nah, sekalipun memang benar ini tangannya Pastor Daud, tapi kalau tangan ini saja dibawa orang, tidak berikut lengannya, tidak berikut badannya, tidak berikut kepalanya, tidak berikut kakinya, maka tangan ini tidak mungkin diyakini orang bahwa ini adalah tangan saya. Tidak mungkin. Nah, bagaimana caranya bahwa orang yakin bahwa tangan saya ini adalah benar,
yang dibawa oleh orang tadi adalah benar bahwa itu tangan saya. Nah, cara satu-satunya adalah tangan itu harus disambungkan ke lengan saya. Seandainya tangan itu bukan tangan saya dihubungkan ke lengan saya ini, maka tentu tidak akan cocok. Tidak akan cocok pasti. Ya. Jadi kalau tangan saya itu dikembalikan ke lengan saya dan itu memang tangan saya, maka orang akan tahu, oh benar, ini adalah tangannya Pastor Daud. Nah, demikian juga firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu diambil satu ayat dan dipisahkan dari bagian yang lain, maka dia akan tidak jelas artinya. Dan itu sebabnya satu ayat ini harus dihubungkan dengan ayat lain. Lalu kita akan melihat bagaimana Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia itu adalah Allah, yaitu Yesus. Dan disinilah kita harus mengerti bahwa ayat itu tidak bisa dipisah dan dibahas untuk menangkap semua makna yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak boleh mengambil satu ayat dan kemudian mengartikannya seperti apa yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi sebuah kesesatan. Kita lanjut lagi. Aku ulangi ya. Ini jelas loh Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan itu dua yang berbeda Pak. Betul. Iya, nggak mungkin saya bersama-sama dengan Mas Wahid adalah saya. Di situ dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Kalau Bapak potong di situ, di firman itu adalah Allah, memang benar. Cuma kan kita tidak boleh potong, itu harus dalam satu rangkaian narasi, ya. Seperti ini loh Pak. Pada mulanya Aqua bersama-sama dengan ballpoint. Aqua adalah ballpoint. Ini logikanya sulit Pak. Kecuali Bapak mengatakan bahwa itu bahasa sastra is okay. Bahwa lagu dangdutun mengatakan cemara biru, padahal sampai mampus nggak ada cemara biru itu. Nah, coba kita lihat bagaimana pendebat dari pihak Islam ini mencoba untuk memaksa bahkan mengajari daripada pihak agama Kristen. Nah, seakan-akan dia lebih tahu dan dia lebih mengerti arti daripada ayat yang sedang mereka bahas. Kacau kan? Jadi ini sebetulnya adalah karya sastra yang masuk ke dalam Injil karangannya Yohanes. Kalau Bapak bilang itu sebuah karya sastra, saya bisa nerima. Tapi kalau Bapak bilang ini sebagai sumber dasar untuk mengatakan Yesus adalah Allah, saya kira sesuatu yang lemah. Karena enggak mungkin ya, pada mulanya Mas Wahid bersama-sama dengan Gus Beti, Mas Wahid adalah Gus Beti. Kan kacau gitu Pak. Iya. Ya, tanggapin ya. Jadi maksudnya bukan begitu, tentu saja. Tentu saja maksudnya bukan saya bersama Pak Asa lalu Pak Asa adalah saya. Allah ini kan bicara hakikatnya, gitu loh. Misalnya, oke lah, misalnya gini. Ini sama-sama Cleo, ya kan? Ini aku adalah Cleo, ini ada Cleo. Nah, ini sama-sama Cleo. Iya Pak, itu kan sama-sama kan. Iya, sama-sama Allah, bukan Allah itu adalah firman. Itu Pak. Iya, kan firman itu adalah Allah. Iya. Artinya kita harus bedakan antara hakikatnya. Ini kan makanya maksudnya jadi ketritunggal. Ya, jadi itu sama-sama hakikatnya Allah, Pak. Jadi dua pribadi. Gini loh Pak ya. Bapak kan sudah masuk ke dalam itu sama-sama hakikatnya Allah Pak. Iya. Itu kan iman Bapak yang bicara. Teksnya tidak bicara begitu. Teksnya bicara begitu, Pak? Tidak, pada mulanya adalah firman. Iya. Yang firman itu siapa? Yesus. Yang Allah itu siapa? Allah. Yesus itu juga Allah, ditegaskan di frase terakhir. Loh enggak, Allah itu siapa? Allah itu ya Allah. Ya, berarti Bapa dalam ini konotasinya Bapa. Iya Pak, berarti dalam kan bukan Yesus. Bapa. Iya. Nah itulah Bapa dan makanya dalam pemahaman kami Yesus dan Bapa itu berbeda personifikasinya. Pak. Tapi hakikatnya sama. Tetapi gini, Gus, kita kan tidak bicara Tritunggal. Kita lagi bicara tentang, saya sedang menjelaskan tentang siapa Yesus. Nah, menurut teks ini, Pak, sangat jelas, Gus. Teks ini sangat jelas mengatakan Yesus ada dari sononya, dari kekekalan, dan dia tidak pernah tidak ada. Oke? Lalu teks ini jelas mengatakan dia bersama-sama dengan Allah.
Termasuk tadi yang saya kutip Wahyu juga kan begitu, semacam ada duduk di sebelah kanan, ada tahta Allah, ada tahta Yesus, ya kan? Nah, itu kalau mau bicara Yesus, saya nggak mau terpancing masuk ke Tritunggal. Saya lagi mau bahas siapa Yesus menurut teks ini. Nah, menurut teks ini jelas, ada 3 penjelasannya dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang pertama, Yesus sudah ada sejak kekekalan. Yang kedua, dia bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian teks selanjutnya yang saya jelaskan tadi membuktikan dia Allah, bukan hanya ini. Dia itu menciptakan segala sesuatu. Pak, gini loh Pak. Yang saya mau itu ayat per ayat dulu. Bapak jangan mengeksplor ke ayat lain. Iya, ini Yohanes 1 ayat 1 ini teks. Nah, begini Pak. Kalau Bapak mengeksplor bahwa Yesus itu menciptakan, oh tidak Pak. Itu kalau dilihat dalam bahasa lain itu Yesus tidak menciptakan. Yesus itu kita lihat di Kolose dia ciptaan mula-mula justru. Itu nanti. Lah iya Pak, makanya Yohanes dulu. Makanya jangan ke situ. Iya. Satu ayat ini aja dulu. Ya itu sudah Pak. 1 ayat tadi saya sudah jelaskan. Belum Pak. Orang teksnya kan sudah jelas. Bagaimana logika saya bisa menerima? Saya masa harus mengulang-ulang lagi dua contoh ini? Iya. Yang bersama-sama itu jelas bukan dia dan dia Jelas, betul. Lah ya kok di sini disamakan terus jadi Allah. Atributnya, Enggak, Pak. hakikatnya sama. Gini Pak. Ini tidak Sama ini berbicara loh Pak. atribut. Ini sama-sama Cleo, tapi 2 Cleo yang berbeda Pak. Iya kan? Ini sama-sama Cleo, berada bersama-sama nih. Tapi ya namanya Cleo. Ini Cleo, ini Cleo, sama. Kecuali kalimatnya gini Pak. Gimana? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Artinya mereka sama-sama Allah. Tapi teksnya kan tidak begitu. Oh, penerima Injil Yohanes itu paham Pak bahwa Yohanes maksudkan itu adalah Bapa. Gitu aja. Kita kan berpikir Allah itu ya jadi seolah-olah Yesus bukan Allah, ini Allah. Enggak, makanya dijelaskan dalam frase yang ketiga bahwa firman itu adalah Allah. Frase itu Pak, kalau Bapak potong memang benar. Tapi kalau Bapak tarik dari pertama itu anak SD aja tahu ini kalimat bermasalah. Tapi tadi kan aku kan bukan hanya iya, mengkritisi. betul. Aku kan memberi sebuah solusi. Kalau ini kita terima sebagai bahasa sastra, tidak masalah, saya juga bisa menerima. Tapi kalau diterima sebagai kebenaran tekstual, bagaimana kita mau menerima ayat seperti ini? Mungkin mau dilanjutkan? Jadi begini Bapak, ini pertanyaannya, apakah makna itu berasal pada teks ataukah makna ada dalam keyakinan? Kalau makna itu ada dalam keyakinan, Selesai. tidak perlu kita bicara apapun. Justru kehadiran teks itulah yang harus kita tunjukkan. Ya. Karena jejak Tuhan ada di teks. Karena itu maka teks ini wajib maknanya ada dalam teks. Jadi bukan ada dalam subjek. Kalau ada dalam subjek, maka kemudian apapun ya sudah. Kok namanya juga menurut saya kok subjektivitas yang ini. Tapi kalau kita mau bicara objektif, maka kita harus lari kepada teks. Ya. Ibaratnya begini Pak. Ketika kita melihat sesuatu pakai kacamata merah, maka apapun yang merah. Saat kita melihat pakai kacamata hijau, apapun kehijau-hijauan, maka jangan gunakan kacamata. Baca yang pakai lepak ini. Maka yang hitam akan hitam, yang putih akan putih, yang merah akan merah. Nah, apa kacamata itu? Teks. Tidak boleh saja makna harus dalam teks. Kenapa? Karena Tuhan memilih itu lewat teks. Kira-kira saya akan nambahin yang ini. Iya, makanya kan saya minta, ayo kita tunduk sama teks. Itu Pak. Cuma kan aku memberikan solusi Pak. Kalau Bapak nggak bisa menjelaskan ya tidak masalah. Artinya ini kita terima sebagai bahasa sastra. Memang ini kan lahirnya dari himne Platonis. Ya, kita telah menyaksikan rangkaian daripada debat terbuka antara agama Kristen dan agama Islam. Nah, tentunya di sini agama Islam sebagai penanya, tetapi kita sudah melihat bagaimana si penanya ini merasa lebih tahu dan mencoba untuk mengartikan menurut apa yang mereka mengerti. Nah, jadi kita sudah bisa tangkap saudara bahwa memang perdebatan ini sebenarnya tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin di antara mereka ini ada yang kalah dan ada yang menang.
Karena seharusnya debat ini atau debat terbuka, alangkah baiknya kalau dilakukan dan di tengah-tengahnya ada orang yang memegang kunci dan bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kalau debat terbuka model seperti ini, tentu agama Islam ya pasti akan tidak begitu gampang untuk menerima apa yang dijelaskan oleh pihak agama Kristen. Lalu kalaupun ini dibiarkan atau dilanjutkan sampai berminggu-minggu, tentu tidak akan ada. Sekalipun umat Kristen atau pendebat dari agama Kristen ini sudah menjelaskan begitu detail, udah begitu sempurna, bahkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu sudah dibahas terlalu dalam. Tapi kalau memang agama Islam ini tidak mengimani Alkitab, bagaimana bisa mereka menerima? Bagaimana mereka bisa mengerti atau menghidupinya? Tentu tidak akan mungkin. Jadi seharusnya debat ini memang nggak perlu dilakukan dan nggak ada gunanya. Kalau saya bilang seperti judul di depan, ya, si bodoh dan si tolol sedang berdebat. Nah, tapi kalau debat ilmiah atau debat terbuka antar sekolah dan di tengah-tengahnya ada juri yang bisa memberikan jawaban yang pasti atau memutuskan siapa yang benar, siapa yang tidak benar, atau siapa yang menang, siapa yang kalah, itu oke. Tapi kalau debat terbuka begini, atau sekalipun Kristen sudah menjelaskan seperti apa yang sebenarnya di Alkitab, tentu Islam tidak begitu mudah untuk menerima karena imannya berbeda gitu loh. Ya, jadi buat kita dan kiranya buat teman-teman semuanya yang para apologet atau para pendeta yang mungkin sudah merasa pintar, sebaiknya debat tidak usah dilakukan dan gak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mengatakan aku menang dan dia kalah, nggak ada. Karena tidak mungkin agama Islam, si pendebat Islam ini ketika dia sudah menerima penjelasan yang sangat sempurna, lalu dia mau menerima kebenaran Alkitab ini, itu artinya dia sebenarnya sudah murtad. Sudah nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi buat kita semuanya yang sudah menyaksikan video ini, kiranya video ini cukup menjadi pembelajaran bagi kita bahwa apa yang sekarang ini lagi ramai, ya, di media sosial, debat-debat terbuka, sebenarnya itu nggak perlu dilakukan dan tidak menjadi berkat, ya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menambah wawasan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.